Di sini ada lebih dari 80 ABK asal Vietnam yang dari awal tahun menunggu proses pengadilan dan untuk dipulangkan. Beberapa barang bukti seperti alat tangkap dan perlengkapan kapal pun ikut diamankan. Di sini, mereka menjadikan kantor sebagai rumah mereka, mulai dari membersihkan ruangan, mencuci pakaian, hingga memasak. Para petugas memang tak mengizinkan para ABK ini untuk keluar dari wilayah pelabuhan. Ini untuk mencegah terjadinya masalah dengan warga setempat. Para nelayan asal Vietnam ini dengan jujur mengaku memilih Laut Indonesia karena melimpahnya ikan yang bisa mereka tangkap dibandingkan laut di negara mereka. Hello. Name? My name Tao. Theo. Yeah. From? Vietnam. From Vietnam. Yeah. English? Do you speak English ya? No. Little. Speak This Indo. Little Indo. Oke. Kenapa ke Indonesia? Cari ikan di Vietnam no fish? Yeah. Di Indonesia cari ikan. Indonesia cari ikan. Kenapa di Indonesia? Vietnam tak ada ikan. Di Vietnam tidak ada ikan. Yeah. Sudah berapa tahun cari ikan ke Indonesia? How many years you cari ikan di Indonesia? Sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Bahasanya agak bingung ya untuk ngomong sama mereka, tapi yang pasti mungkin ada faktor kedekatan negara juga. Dan tadi juga bapaknya bilang kalau misalnya emang laut di Indonesia emang lebih kaya akan ikan dibandingkan di negaranya sendiri. Jangka waktu pengamanan ABK asing malah bergantung pada cepatnya proses pengadilan dan urusan kedutaan masing-masing negara. Proses ini mestinya bisa dipercepat. Jika tidak, jumlah tahanan bisa membludak di kantor ini tanpa kejelasan. Melaut di perairan zona ekonomi negara ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Kemampuan kapal mengarungi laut lepas juga menjadi syarat utama agar nelayan tidak celaka di laut. Beberapa nelayan akhirnya mencoba peruntungan lain dengan membudidayakan ikan Napoleon. Namun lagi-lagi, beberapa regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan justru meresahkan masyarakat. Jumlah ikan Napoleon dari hasil budidaya di Kepulauan Anambas mencapai 146.000 ekor. Sementara pemerintah hanya memberikan kuota ekspor sebanyak 2.000 ekor ikan Napoleon untuk keseluruhan Indonesia. Akibatnya, banyak oknum nelayan yang akhirnya menyelundupkan ikan Napoleon bersama dengan pengiriman ikan kerapu. Ini bisa saya pahami. Keuntungan dari budidaya ikan Napoleon memang menggiurkan, bisa mencapai 250 juta rupiah setiap 6 bulan atau sekali panen. Satu lagi, di awal tahun 2016, pemerintah melalui KKP juga melarang masuknya kapal asing untuk digunakan sebagai alat angkut ikan hasil budidaya. Padahal, pasar terbesar ikan Napoleon adalah pembeli dari luar negeri. Pemirsa, pasar terbesar penjualan hasil budidaya ikan Napoleon adalah Hong Kong dan Cina. Namun sejak adanya larangan ekspor ikan hidup menggunakan kapal asing, sudah lebih dari 3 bulan masyarakat tidak mendapatkan pemasukan. Padahal mereka tetap harus mengeluarkan biaya pakan, dan kini ikan-ikan hanya menumpuk di keramba seperti ini, padahal sebelumnya mereka bisa melakukan pengiriman 1-3 kali dalam 1 bulan. Sementara budidaya masih belum bisa dijual ya? Diperdagangkan ke luar negeri.